وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa naskurullah haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kanthi rahmat lan inayahipun Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan enjang menika kita tasih dipun paringi kesempatan untuk yang kedua kalinya, karena setiap seseorang menika ketika kita tertidur kemudian dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kesempatan yang kedua. Maka ketika kesempatan itu datang lagi, kita dianjurkan, disunnahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan kesempatan itulah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat kesempatan kita dihidupkan kembali setelah dimatikan, hendaknya kita gunakan kesempatan ini untuk senantiasa dalam rangka beramal soleh, beramal ibadah untuk taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ikhtiar kita pada kesempatan pagi hari ini adalah ikhtiar yang nanti bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikutnya, terkhusus bisa mengalir pada kita semuanya, para pengikutnya, yang fa insyaallah nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan enjang menika kita aturaken salah setunggalipun tema nggih menika menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menelaah surat At-Taubah ayat 71. Jamaah rahimakumullah, bilih rahmat Allah Subhanahu wa taala menika dipun ngendikaken wonten surat Al-A'raf ayat 154 niku dipun singgung salah satu petikan ayatnya, qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at ala kulli syai' wa rahmati wasi'at kulli syai'in. Terus Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua pilihan. Memang ketika kita berjalan di atas jalan kemaksiatan, jalan kemungkaran, maka otomatis adzabi usibu bihi man asya, maka azabku akan saya berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Itu ketika manusia memilih di jalan-jalan
kemungkaran atau jalan yang tidak benar, jalan yang sesat. Tapi manakala seseorang itu menempuh di jalan kebaikan, maka siapapun itu, terus Allah tidak pandang bulu. Wasi'at rahmati ala kulli syai'. Terus rahmatnya Allah itu maha luas, meliputi segala hal. Maka karena rahmat Allah itu begitu luas, pertanyaannya adalah kenapa kita harus putus asa gitu. Nah, ini sing merasa diri dengan keputusasaan, maka sebenarnya rahmatnya Allah itu maha luas. Dan itu tidak pandang bulu kepada siapa yang mukmin atau yang tidak pun akan diberi sebenarnya rahmat Allah itu. Tidak ada pengecualian, asalkan memang seseorang itu mau mendapatkan rahmatnya Allah dan dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Maka jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, ini sindiran. Kenapa kita harus putus asa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang asrafu niku yang melampaui batas. Terus di dalam tafsir dijelaskan asrafu ini adalah orang yang sudah bergelimang dosa dengan kemaksiatan. Orang-orang yang sudah merasa tidak ada jalan dengan setumpuk masalah hidupnya. Asrafu ingkang melampaui batas, yang seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi dari apa yang mereka kerjakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hendaklah jangan berputus asa dari rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau seseorang itu banyak dosa, bahkan dosanya itu setinggi langit atau sebesar gunung, dan dalam hadis ini walaupun setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Maka kenapa harus putus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba, innahu wal ghafurur rahim. Mila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten salah sunggalipun hadis dipun jelasaken ugi. Innallaha ta'ala yaksutu yadahu bil laili. Sak temene Allah Ta'ala yaksutu, membentangkan tangannya, yaksutu yadahu bil laili, ketika di malam hari. Yaksutu yadahu bil laili nggih nek caranipun digambar, walaupun Allah tidak bisa dibayang-bayangkan seperti apa, tapi seumpama boleh kita bayangkan dalam konteks dohir niku kan, seolah-olah misalkan seseorang itu kan membentangkan, terus betul-betul membentangkan dengan bentangan yang sangat luas ketika di malam hari. Untuk siapa? Liyatuba musiun nahar, kagem tiang-tiang engkang berbuat dosa di siang harinya. Ketika orang bertobat, ketika orang berbuat dosa kemudian bertobat di siang harinya, maka Allah akan bentangkan di malam harinya. Untuk siapa yang mau bertobat di siang harinya. Liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Dan Allah juga bentangkan tangannya di siang hari untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau bertobat di malam harinya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiyah. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Kapan berarti niku? Sampai hari kiamat. Niku Allah pun membentangkan tangannya baik siang maupun malam hari. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memang mau bertobat. Nah, niku dalil gitu. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memberikan rahmatnya itu tidak pernah berhenti. Terus mawon itu. Maka tidak ada istilah
napa niku? Berputus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Maka ndak ada keputusasaan, mesti niku. Tapi kalau dang tiang niku kan yo tergantung kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun seseorang itu nggih asrafu niku wau melampaui batas. Bagaimana dia mau mendekat dengan Allah atau tidak? Fa in tatnu minni tatnu minka mawaddati fa in tanani tanana iya. Seseorang niku Pak dalam sebuah kata-kata bijak niku. Fa in tatnu minni tatnu minka mawaddati. Seandainya seorang hamba itu mau mendekat kepadaku, fa in tatnu minni tatnu minka mawaddati, maka akan dekat pula lah cintaku padanya. Fa in tanani tanana iya. Tapi apabila seorang itu menjauh dariku, ya maka jauh pula lah cintaku padanya. Indah kata-katanya, nggih. Jamaah rahimakumullah niki. Maka kenapa harus putus asa? Mestinya tidak ada istilah putus asa. Walaupun mungkin kondisi sama niku kan memang sudah luar biasa, nggih. Dunia ini seolah-olah kan sudah sempit, sudah sesak. Sehingga kadang orang bingung mau mencari jalan keluar kemana. Padahal ada Allah nih kan. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Jadi jangan pernah merasa lelah untuk menuju jalannya Allah. Nggih kok urusan pekerjaan sing mondar-mandir ternyata ndak dapat, urusan macam-macam, urusan keluarga, urusan napa kemauan lah kadang, urusan dengan pribadinya, urusan dengan orang lain dan macam-macam, semua itu memang kadang mengharuskan seorang harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan. Maka tidak heran jika sekarang itu urusannya bukan hanya orang tua, anak-anak pun sekarang kadang sudah dihadapkan dengan permasalahan anak remaja. Niki namun ilustrasi Pak, yang dulu sempat viral beberapa kampus dengan berita viral anak-anak remaja melakukan bundir nih, apa bundir? Bunuh diri ini kawan. Ini sebenarnya kan tidak perlu terjadi. Tahu sebutan, tahu sih. Ini di dalam kamar. Kenapa Bapak Ibu? Ya itu memang realita kehidupan. Ya kan? Jadi kejadian-kejadian orang putus asa dalam kehidupan itu disebabkan ya sebenarnya tidak memahami jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ten pundi mboten ngetos poe nggih enten contoh tak contohke mawon niku ilustrasi niku. Ya turine si mahasiswi nggih. Kan riyen kathah niku mahasiswi bunuh diri. Ada apa urusannya? Kok sependek itu ngeten kan? Urusan hidupnya hanya sependek itu. Hanya gara-gara napa niki ten WA saya hari ini aku putus, langsung golek tali tambang. Napa malih niku? Ini kan urusan remaja sekarang ini kan. Kenapa? Ya karena memang pegangannya ndak ada, mboten enten, Pak. Pegangan hidupnya itu ndak jelas gitu. Coba sekarang itu kan anak-anak remaja sekarang itu kan. Maka pantas kalau kemudian terjadi seperti ini. Sebenarnya kan disayangkan. Urusan hanya sekedar putus nyambung, kemudian mutus tali disambung ning hulu kan repot. Jamaah rahimakumullah mila. Nah niki nggih niki ijanipun tuntunanipun ten mriki surat At-Taubah ayat 71. Nah cobi kita mentelaah ayat menika. Bagaimana menggapai rahmatnya Allah? Ketika rahmat Allah sudah kita dapatkan sebenarnya nggih ya sudah kita enak sebenarnya menjalani hidup ini. Orang masalahnya kenapa mengambil jalan pintas? Karena tidak paham harus kemana larinya. Ya kan
Nggih, realita kehidupan itu orang pengen cepet kaya malah melayune ten pundi, malah ning Gunung Kawi Mas ya. Kan orang pengen nopo malih, kan itu kan jalan-jalan yang kadang salah dalam nopo dalam memilihnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Wonten ayat menika Pak Bu, dados ketika seorang ingin mendapatkan rahmatnya Allah itu harus melalui proses. Napa prosesipun midhar ayat menika? Ingkang pertama nggih menika harus punya keimanan yang kuat. Wal mu'minuna wal mu'minat, harus punya pondasi keimanan yang kuat. Maka kalau orang sampai putus asa dari rahmatnya Allah, berarti dia tidak punya gondelan, tidak punya keimanan yang kuat. Maka kalau seorang punya keimanan yang kuat, keimanan yang bagus, ujian apapun yang menimpa pasti akan tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang rumusipun ngoten, akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira ngeten, nyongko, menungso ki nyongko, ayyutraku ayyaqulu amanna, akan dibiarkan saja untuk mengatakan amanna, aku beriman. Ya gose, gitu kan? Iman emen itu harus diuji dulu. Wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji, harus melalui proses ujian. Terus memang iman itu identik dengan ujian, ibtila. Milo al-hayatu hiyal ibtila. Kehidupan itu adalah ya ujian-ujian itu. Siap atau tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami menguji orang-orang terdahulu itu melalui proses ujian. Oh, mungkin ujiannya piyambak dereng seberapa. Kalau kita telusuri kisah atau riwayat sejarah dari orang-orang terdahulu, bagaimana ulama-ulama terdahulu itu mereka harus mempertahankan keimanannya itu harus dengan ujian yang besar, badai yang besar. Kenapa Allah menguji seperti itu? Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Memang untuk menguji siapa ini yang shadiq, yang betul-betul benar keimanannya, dan siapa yang hanya imannya itu bohongan, hapus-hapusan. Terus niki syarat ingkang pertama. Napa keimanan yang harus ditumbuhkan. Milo kan iman itu harus melalui tiga tahapan nggih. Napa to? Dari pengertiannya aja al-imanu aqdun bil qalbi. Terus iman itu memang harus dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Nah, sing ketiga nih, Pak. Maka inilah sing nate kula aturaken yang membedakan antara iblis dengan kita. Kalau hanya percaya niku nggih, iblis pun percaya niku nek kaitanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membedakan kan ingkang nomor 3 niki, milo iman niku harus satu paket. Percaya, yakin, ikrar, wa amalun bil arkan. Harus ada napa? Realisasi ngeten. Praktekipun kedah enten. Iblis tidak dikatakan beriman. Kenapa? Ya karena tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Nah, sing bedake niku iblis niku mboten purun sujud. Nah, maka dia tidak dikatakan beriman. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka orang kafir. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah harus 3 paket itu keimanan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min.
Maka dalam setiap amal soleh pun itu harus dilandasi dengan keimanan. Oh, nek niki syarat ingkang pertama sudah muncul, mestinya aman. Harus dipahami, memang hidup itu harus dengan ujian. Nah, itu salah satu bentuk untuk menguji keimanan seseorang. Niki contohipun kaitanipun apa? Nggih, gambaran-gambaran ujian itu kan ngeten gitu. Nah, urip niku ya memang intine ngeten iki. Ujianipun urusan demo napa protes niku nggih. Makan nggih sami to urusanipun, urusan rumah, gempa, bencana, kematian, wala nabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Nah, itulah bentuk-bentuk ujian itu nggih kados ngoten niku. Ya kalau kita siap hidup ya harus siap menerima ujian kados ngoten niku. Nek mboten nggih, ya itu tadi kembali kepada keimanan. Maka kalau imannya sudah kuat itu sebenarnya nggih mboten enten rumus stres sembarang niku mboten enten. Nah, stres niku karena tidak punya pegan. Niki sekedar kan mawon nggih gambaran. Sebenarnya ujian yang kita hadapi ini nggih belum seberapa kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita. Niki ten daerah pundi niki nggih? Katusipun ten Vietnam niku pundi? Sing Hindu ngapunten Buddha niku pundi? Myanmar nggih, Myanmar ini. Sing tiyangipun disiksa, dibakar macam-macam niku. Niki manusia, Bu. Begitu luar biasanya nih kan, kebengisannya. Itu ujian hidup enggak? Itu juga bagian daripada ujian hidup. Aduh, malah nopo kepencet. Ini tak singkat nih. Ngoten niku iki. Sampai segitunya. Pun nggih. Itu saudara kita di Myanmar itu ada beberapa video yang memang kadang nggih piyambak niku nggih mboten tegal ngeten to. Mboten tegal niku, mboten tegel ngeten to melihat kondisi-kondisinya. Yaitu sami nggih tentang realita kehidupan. Ujian itu akan silih berganti terus datang. Terus ingkang nomor kalih napa? Bersinergi sesama muslim, ba'dhum auliya'u ba'din. Wonten ayat niku wau, setelah keimanan maka ada sinergi sesama muslim. Artosipun napa? Ada kebersamaan. Karena kebersamaan, kasih sayang sesama muslim itulah yang juga akan mendatangkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kondisi umat sekarang kok banyak cekcok, ya, banyak berbenturan, gesekan terus. Niki nembe mawon ten pundi niku? Ten Pemalang nggih. Informasi ngaji dibubarkan niku ten. Wah, itu sudah sampai mengarah kepada sajam niku, senjata tajam niku. Sampai ada korban niku. Nggih, itu sampai kapan akan berakhir? Ketika umat ini tidak pernah berkasih sayang antara satu dengan yang lain, tidak bersinergi, ya maka rahmat Allah juga tidak akan diturunkan. Nah, syarat sebagai diturunkannya rahmat itu ada kasih sayang. Lah nek mboten kan ya napa nggih? Ya Allah enggan ngeten. Wati Allah wa rasulahu wa la tanazza'u. Dan janganlah kalian tanazu'. Napa tanazuk niku bercerai-berai. Fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Maka kekuatan umat ini akan hilang ketika
kemudian kita bercerai-berai gitu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Niku ayatipun nggih. Wonten hadis ugi wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu. Jangan saling memutus silaturahim, jangan saling membelakangi, wala tadabaru wala tabaghadu. Jangan saling musuh-musuhan, saling membenci, wala tahasadu. Jangan saling menghasut. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal, Pak. Bu, tidak halal seorang muslim itu ayyahjura, mengenengkan itu apa? Mendiamkan. Napa? Yang jodake gitu toh. Ayyahjura akhahu fawqa salasin, lebih dari tiga hari gitu. Niki apa syarat yang kedua untuk mendatangkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 niki. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ada tindakan nyata tentang amar ma'ruf nahi munkar. Inilah dakwah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini penting sekali ini amar ma'ruf nahi munkar ini. Milo hanya satu ayat yang menjelaskan tentang siapa itu umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata umat terbaik itu bukan umat yang Pak, disebutnya bukan sholatnya, Pak, bukan sholat, bukan zakat, bukan hajinya. Kenapa? Karena kalau ininya jalan, otomatis yang itu jalan ya maksud itu. Paham nggih? Boten berarti sholat sing nomor boten. Yang disebutkan yang pertama adalah induknya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ininya dulu, dakwahnya dulu. Amar ma'ruf nahi munkar itu dakwah. Kalau dakwah itu sudah tegak, bagus, maka otomatis Pak, jamaah, sholat, zakat, puasa itu akan berjalan dengan baik. Otomatis gitu. Maka yang disebut khairu ummahnya itu adalah orang yang senantiasa melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Niki penting niki. Masalahipun apa? Sakniki sudah mulai hilang. Yang muncul justru kebalikanipun apa? Budaya permisif, budaya pembiaran. Itu seolah-olah sekarang membiarkan itu terjadinya kemungkaran. Nah, justru dibiarkannya kemungkaran itulah yang menyebabkan orang banyak yang stres, Pak. Ya kan? Karena tidak ada yang mendakwai, tidak ada yang mengingatkan satu dengan yang lain. Maka orang berbuat suka-suka gitu. Milo ayatipun kan, niki sampun wau to. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada. Maka wajar kalau niki kan sing marake lari nem-neman niku stres, wong tuane ya stres niku ya nek sepur ngoten niku to. Niku yo repot niki. Cobi sama kan kehidupannya kan seperti itu. Ini yang orang-orang kadang tidak punya pegangan. Kalau tidak punya pegangan ya maka pelariannya nggih ngoten niku. Miras napa niku napa sing nganggo macem-macem niku jenenge napa oblo niku napa anak pang ngoten to trek-trekan itu yang kemudian orang nggih bingung, wong tuane yo bingung gitu. Kenapa terjadi? Karena tidak adanya dakwah. Pembiaran awalnya itu. Amar ma'ruf nahi munkarnya kan mboten enten. Ya makanya yang muncul seperti itu. Jangankan di Indonesia, Pak, Arab Saudi mawon iki. Ini, Pak, barang haram yang bikin orang-orang kadang
putus asa, stres itu kan iki. Niku napa nih? Ekstasi napa? Lha iku pirang triliun butir niku lho. Dewe duwe sak gegeme iso sugih niku Mas Tono. Niki tenan Arab Saudi ini. Niki nek ten Indonesia ya tertangkap BNN, Badan Narkotika Nasional ini. Lha niku sak tong BBM niku ya rusak kabeh to nek ngeten iki. Inilah yang merusak generasi muda yang akhirnya nika wae hidupnya ndak jelas ini kan. Wis ora oke lah, sak gegem wae go ning Masjid Ar-Rahmah Pak Ali. Ya tapi kan iso dadi haram kabeh. Mboten berkah. Niku nggih niki contonipun. Nek pun ngeten kan pun rusak ya. Kenapa terjadi? Sekali lagi karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dakwahnya ndak ada. Nah, milo cobalah tegakkanlah dakwah kita di masyarakat kita, di lingkungan kita. Ingkang paling paken menika nggih dalam keluarga kita. Milaku anfusakum wa ahlikum naron. Dimulai dari diri kita dulu, keluarga, kemudian merambah kepada masyarakat. Itu penting. Ya, gini kau wow, mbok pilih karena rahmatnya Allah itu tidak turun ya karena terjadinya kemungkaran-kemungkaran kau wow. Terus wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wah, nek niki pun boten sah dijelaske panjang kali lebar niki lah. Sudah paham. Memang salat itu sebagai tolak ukur. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatu. Awal yang nanti akan dihisab dari seorang hamba itu adalah tentang salatnya. Maka kalau salatnya baik, soluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka akan sukses dan berhasil. Beruntunglah. Kalau salatnya itu rusak, ya khaba wa khasira, celaka dan rugi. Pun dijogolah salatnya. Itu juga yang akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya kalau ukuran nggih, niki ukuran tolak ukur. Kalau salat kita ini sudah tidak terjaga, otomatis nggih rusak. Mila urusan napa kemawon derek niku. Urusan-urusan sanesipun niku derek. Ya nek urusane kacau ya stres niku wau. Maka akan terjadi putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka datangilah salat. Dalam kondisi apapun. Wah. Pria asal Turki ini terlihat sedang masuki masjid dengan membawa tabung oksigen. Nggih. Ini sholat subuh Pak. Walau ya'lamuna ma fil amati. Terus kalau orang itu tahu bagaimana dahsyatnya sholat subuh itu, mereka akan datang walaupun dengan bihabwin, dengan merangkak. Nah, terus wa yu'tunaz zakat. Salat sengipun nggih menika menunaikan zakat. Ini juga bentuk-bentuk yang mendatangkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zakat ini menjadi salah satu pilar yang terbaik? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zakat itu konsep apa? Konsep pengentasan kemiskinan. Orang-orang yang stres niko, orang yang bunuh diri dan sebagainya itu rata-rata berkaitan kali faktor ekonomi. Sampai dikatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Memang kefakiran itulah yang kadang mengarah kepada kekufuran. Maka tidak ada rahmat itu.
Maka zakat inilah, nah niki lho, infak, sedekah, zakat itulah yang akan mengentaskan dari kefakiran itu sehingga tidak terjadi kufuran. Masalahnya kan terjadi ketimpangan ngeten lho, timpang yang luar biasa, masya Allah. Pun jenengan saniki nopo niku ya, nggih, melihat situasi dan kondisi saat ini kan luar biasa ketimpangan itu. Kadang kedalimannya luar biasa. Cobalah kalau misalkan zakat ini betul-betul ditegakkan, ditunaikan, maka insya Allah ketimpangan itu akan hilang. Ya, jadi penyebab-penyebabnya itu salah satunya kenapa orang kok melakukan kekufuran, keputusasaan dari rahmat Allah, ya karena salah satunya adalah mereka tidak bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang mampu. Milahut min amwalihim sodakotan, ambillah harta mereka itu untuk disedekahkan. Niki, ya nek zaman riyen, zaman sahabat niku kan ancamannya berat, tidak mengeluarkan zakat ya berat nih. Tapi nek di kita kan niki dereng ya. Tapi paling tidak setidaknya adalah tindakan-tindakan untuk mengarah kepada bagaimana mengentaskan kefakiran itu lewat bagaimana sedekah kita, infak kita, zakat kita. Mila ngendikanipun Nabi as-sikhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, gitu kan. Qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Wal bakhil, orang yang bakhil, kosok wangsulipun Pak Bu, ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa qaribun minan nar. Nggih, ngoten niku. Puter boten? Puter ya. Men roto refreshing ngoten. Niki full iklan niki. Nggih hanya ilustrasi mawon, kersane mboten sepanen. Nggih refreshing. Niki badhe tumbas buah. Nah, jenengan gatekke sing nika, sing setunggal nika, sing cah bagus nika. Nah niki melihat kondisi seperti itu. Niku badhe diparingi nggih mboten purun, tetap bayar walaupun dengan harga yang lebih murah karena sudah busuk. Niki jane iklan iki, Pak. Iklan apa jan? Ini pinter nih, gawe iklan tapi dengan dikemas dengan bagus, ada pesannya. Nah, niko bos wau niko can gandeng niko telepon anak buahe, kirim ning omah kiye. Jal, no iklan apa? Nah, napa sing diparingke, Pak? Sing diparingke kulkas sak isline. Niki iklan apa berarti? Iklan kulkas men buahe ora cepet bosok. Tapi kan kemasannya bagus dengan bersedekah gitu. Nggih. Nah, yang terakhir nika wau wa yuti'unallah wa rasulahu. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Niki paten niki. Nggih, tidak ada tawar-menawar lagi bahwa ketaatan kepada Allah itu menjadi syarat mutlak untuk diturunkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan idza du'u innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Nek diajak untuk kepada Allah dan Rasul ya sami'na wa ta'na. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul dan takut kepada Allah dan takwa kepadanya, faulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang
faiz, orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mila kalau itu sudah muncul pada diri kita, maka jaminan Allah, maka Allah jamin dengan rahmatnya, ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Barulah Allah akan turunkan rahmatnya. Tapi kalau poin-poin ini wau mboten enten tidak terwujud, ya Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Mila monggo mugia kita senantiasa menjadikan menjadikan hidup kita senantiasa untuk dekat dengan ini perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, agar Allah betul-betul menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada kaum kita, kepada masyarakat kita. Bila mengatakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mugi enten motivasi nih, semangat kangge kita sedheripun untuk mempersembahkan amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri kanthi hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله